Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan. Suatu pemukiman masyarakat dimaksud baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan pada tanggal 11 April 732 Masehi. Negara atau kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Sukarma sebagai raja atau kepala pemerintahan, yang kemudian bergerak Rahyang Tangkuku atau disebut juga Sang Kuku yang bersemayam di Aril dan Saunggah. Ia menganut ajaran yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa yang memberikan 10 pedoman hidup. Tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi, dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang buruk, dan tidak menerima emas dan perak. Sukarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Sukarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya bernama Ranghyang Tamperan. Ranghyang Tamperan mempunyai 2 orang putra, yakni Sang Manarah dan Ranghyang Banga. Setelah dewasa, Sang Manarah menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Ranghyang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Ranghyang Tangkuku. Pada tanggal 12 Juli 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakyan Darmasiksa, putra kedua Ranghyang Banga. Setelah bertata selama 12 tahun di Sanggalah, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakyan Darmasiksa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya, Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajane yang di bawah kekuasaan Arya Kemuning. Kajane artinya kuning atau emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Cirebon yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Buni Haji daerah Tulungagung. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajane yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna yang berkembang pesat, dan karena pengikutnya bertambah banyak, maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, artinya mula-mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Pada tahun 1481 Masehi, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Tulungagung. Pada waktu itu, Ki Gedeng Tulungagung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk Islam. Pada waktu yang bersamaan, datanglah Putri Ong Tien dari Cina menyusul ke Tulungagung. Kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ong Tien berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Syarif Hidayatullah dan istrinya Ong Tien pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Tulungagung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Syarif Hidayatullah bersama Ong Tien dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajane.
Pada saat itu yang menjalankan pemerintahan Kajane adalah Pangeran Arya Kamuni yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuni untuk dididik dengan baik. Selama sang Adipati belum dewasa, maka Pangeran Arya Kamuni ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwakilan di Kajane di bawah kerajaan Cirebon. Setelah sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September 1498 Masehi, sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajane yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara atau kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya, daerah yang semula bernama Kajane dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Dan sejak saat itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan. Selain dibantu oleh Arya Kamuni dalam mengatur jalannya pemerintahan, Sang Adipati Kuningan juga dibantu oleh Dipati Ewangga atau disebut Dipati Cangkuang dan Ramajaksa. Dipati Ewangga memiliki kuda tunggangan yang diberi nama Siwindu. Untuk lebih meresap agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirimkan Syekh Rama Haji Irengan dan beliau memilih tempat di kediaman di Dharma. Dengan bantuan para wali, beliau membuat kolam atau balong yang sekarang dikenal dengan nama Balong Kancra atau Balong Keramat atau Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan bersama pasukan Kuningan di bawah pemerintah Cirebon telah turut serta bertempur untuk menundukkan Galuh dan membantu mendirikan pemerintahan Huralodra di Indramayu di bawah pimpinan Fathakhillah Cirebon. Pasukan Kuningan juga ikut menggempur Sunda Kelapa dan turut serta mendirikan pemerintahan Jayakarta, sehingga pasukan dari Kuningan ada yang menetap di Jayakarta dan sekarang nama Kuningan terukir menjadi nama salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Kelurahan Kuningan. Berkat nilai-nilai luhur jiwa juang para leluhur Kuningan diwariskan kepada anak cucunya pada zaman Hindia Belanda karena perlawanan seorang ulama besar dari Lengkong, yaitu Eyang Hasan Maulani, oleh pemerintahnya Hindia Belanda telah dibuang atau diasingkan ke Gorontalo, Sulawesi Selatan dan meninggal di Gorontalo. Di dalam usia pemerintahan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadakan serangkaian perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan dilakukan di Linggarjati yang pada saat itu belum dikuasai Belanda. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan merupakan sesuatu pilihan yang tepat, baik dilihat dari segi politis maupun dari segi keindahan alamnya. Dengan adanya perundingan tersebut, maka nama Linggarjati tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga dikenal di seluruh dunia. Setelah Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diserang oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal